Halo, kembali lagi saat ini bersama saya Fandi. Untuk kali ini kita akan membahas materi matematika yang berjudul bentuk akar. Bentuk akar ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yakni bilangan berpangkat. Nah, kita langsung lihat bentuk akar itu yang bagaimana. Dalam bilangan bentuk akar atau sebutan lainnya radikal, ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu lambang dari bentuk akar, kedua radikan, dan yang ketiga indeks. Kita akan lihat bagian-bagian ini seperti apa. Secara umum, bentuk akar ditulis dalam bentuk seperti ini ya. Cara bacanya adalah akar pangkat N dari A. Jadi begitu cara baca bentuk pangkat. Akar pangkat N dari A. Di mana bentuk akarnya itu disebut bentuk akar atau radikal, dan lambang akar disebut lambang bentuk akar, N disebut indeksnya atau pangkat akar, dan A disebut radikan. Nah, radikan ini apa? Radikan itu bilangan yang berada di bawah tanda akar, ya. Dengan A bilangan real positif dan N bilangan asli. Dan untuk N bilangan ganjil, A dapat berupa bilangan real negatif. Itu jika N-nya bilangan ganjil ya. Selanjutnya, bentuk akar terdiri atau terbagi atas 2 jenis. Jenis yang pertama itu akar senama. Akar senama itu yang bagaimana? Suatu akar dikatakan akar senama jika indeks atau pangkat akarnya itu sama. Contohnya ini, akar 2, akar 3, dan akar 5 mempunyai indeks 2 ya. Indeksnya di mana? Karena indeksnya 2 itu tidak ditulis dalam bentuk akar ya. Atau contoh berikut, akar pangkat 3 dari 5 atau akar pangkat 3 dari 10 atau akar pangkat 3 dari 11. Nah, ini juga disebut akar senama. Kenapa? Karena mempunyai indeks yang sama, yaitu 3 ya. Jenis yang kedua adalah akar sejenis. Akar sejenis itu adalah suatu bentuk akar yang indeks dan radikannya sama ya. Kalau tadi hanya indeksnya yang sama. Kalau akar sejenis itu memiliki indeks dan radikan yang sama. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2, atau 2 akar pangkat 3 dari 2, atau 5 akar pangkat 3 dari 2. Jadi dia memiliki indeks yang sama, yaitu 3 semuanya, dan radikannya sama semuanya, yaitu 2. Bentuk ini disebut akar sejenis. Selanjutnya kita lihat sifat dari bentuk akar. Untuk A, B bilangan real dengan N bilangan asli yang sesuai, itu berlaku pertama, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Ini bisa digabungkan dalam satu bentuk akar menjadi akar pangkat N dari A kali B. Kedua, akar pangkat N dari A dibagi akar pangkat N dari B. Juga bisa digabungkan dalam bentuk pecahan akar pangkat N dari A per B. Ya. Kemudian yang ketiga, jika ada P akar pangkat N dari A ditambah atau dikurang dengan Q akar pangkat N dari A, maka ini yang dijumlahkan atau dikurangi itu hanya P dan Q. Ya, ini boleh asalkan memiliki akar pangkat yang sama, indeks yang sama, atau radikan yang sama ya. Sehingga ketika digabungkan menjadi P ditambah atau dikurang dengan Q, kemudian dikali dengan akar yang sama tadi, akar pangkat N dari A ya. Itu untuk sifat bentuk akar. Kemudian kita lihat contoh bentuk akar itu yang bagaimana. Dengan menggunakan sifat-sifat bentuk akar, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Pertama, akar dari 54. Ini bisa kita sederhanakan menjadi apa? Jawabannya, akar dari 54 bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 9 dikali 6. Kenapa kita memilih 9?
9 itu bisa disederhanakan nilai akarnya ya. Kita tahu bersama akar 9 nilainya 3. Sehingga ketika dipisahkan menjadi akar 9 dikali akar 6, bentuk sederhananya menjadi 3 akar 6. Ya. Itu ketika kita menyederhanakan bentuk akar. Atau yang contoh B, akar 72. Akar 72 kita bisa sederhanakan menjadi akar 36 dikali 2. Kenapa kita memilih akar 36 kali 2? Karena akar 36 sekali lagi bisa disederhanakan menjadi 6. Jadi dalam menyederhanakan bentuk akar, kita pilih perkalian di mana salah satu bilangannya boleh disederhanakan. Ya. Atau contoh lain, misalnya akar 50. Berapakah akar 50? Maka akar 50 bisa kita tulis akar 25 dikali 2. Benar. Kenapa? Karena akar 25 bisa disederhanakan menjadi 5. Ya. Kita lanjut. Pertanyaan C. Akar 2 per 25. Nah, akar 2 per 25 bisa kita pisahkan menjadi akar 2 per akar 25. Di mana akar 25 menjadi 5. Ya. Kemudian yang terakhir, akar pangkat 3 dari 128. Kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 64 kali 2. Kenapa? Karena 64 bisa juga disederhanakan. Nah, akar pangkat 3 dari 64 dikali akar pangkat 3 dari 2, kenapa bisa menjadi 4 kali akar pangkat 3 dari 2? Dari mana 4-nya? Mungkin kalian bertanya, dari mana? 4 itu hasil dari akar pangkat 3 dari 64. Kalau kita ubah dalam bentuk pangkat. Akar pangkat 3 dari 64, 64-nya kita sederhanakan menjadi 4 pangkat 3. Jadi kita bisa tulis akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Maka bentuk pangkatnya menjadi 4 pangkat 3 per 3. Nah, pangkatnya 3 per 3. 3 per 3 nilainya 1. Sehingga hasil dari akar pangkat 3 dari 64 bisa disederhanakan menjadi 4 saja. Dan hasilnya adalah 4 akar pangkat 3 dari 2. Selanjutnya, pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya itu kita membahas tentang apa? Kita bisa melihat hubungan antara bentuk akar dengan pangkat seperti contoh yang tadi. Misalnya di sini, akar pangkat N dari A. Kita bisa ubah dia ke dalam bentuk pangkat menjadi A pangkat 1 per N. Satunya dari mana? Satunya dari pangkat dari A. Jadi meskipun tidak tertulis, tapi kita tahu bahwa A memiliki pangkat 1. Dan N-nya dari mana? N itu dari nilai akar pangkatnya. Ya. Atau contoh kedua, akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi A pangkat M yang di dalam pangkatnya kita bagi dengan pangkat yang ada di luar. Jadi menjadi A pangkat M per N. Bilangan A pangkat 1 per N dan A pangkat M per N itu disebut bilangan dengan pangkat tak sebenarnya. Ya, itulah maksudnya. Atau di sini kita lihat contoh lain. Akar dari X kalau diubah jadi pangkat menjadi X pangkat 1 per 2. 1 kita tahu dari mana, 2 juga tahu dari mana. Ya. Atau akar pangkat 3 dari 5. Itu bisa diubah menjadi 5 pangkat 1 per 3. Satunya dari mana? Dari 5 pangkat 1. 3-nya dari akar pangkat 3. Atau akar pangkat 4 dari P pangkat 3. Maka menjadi P pangkat 3 per 4. Atau akar pangkat 5 dari A pangkat 10. Itu diubah menjadi A pangkat 10 per 5. Atau bentuk sederhananya menjadi A pangkat 2. Ya, demikian. Kemudian kita lihat pembahasan tentang merasionalkan bentuk akar. Di sini ada 3 bentuk ya. Dalam suatu bentuk operasi bilangan, ada kalanya bilangan tersebut memiliki penyebut dalam bentuk akar. Contohnya di sini 1 per akar 5, atau 3 per akar 3 tambah 1, atau 2 akar 3 per 2 akar 5 kurang akar 3 dan sebagainya. Ini contoh bentuk-bentuk
penyebut akar ya. Kita lihat bentuk yang pertama, pecahan bentuk A per akar B. Bentuk A per akar B, kalau kita mau merasionalkan penyebutnya, artinya bagian penyebut tidak ada lagi akar B, ya. Maka cara kita yaitu dengan mengalihkan bentuk awal kita kalikan dengan pecahan penyebut di bagian pecahannya. Kebetulan di sini penyebutnya adalah akar B. Jadi A per akar B kita kalikan dengan akar B per akar B, ya. Kalau contoh bilangan mungkin 2 per akar 3 kita kalikan menjadi 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3, ya. Jadi itu cara kita merasionalkan, kita kalikan dengan penyebut akarnya. Ketika dikalikan maka dia menjadi A per B akar B. Nanti kita lihat dalam contoh soal. Misalnya 3 per akar 6 sama dengan, kalau kita kalikan, akar 6-nya yang kita kalikan dalam bentuk pecahan. 3 per akar 6 kali akar 6 per akar 6, ya. Sehingga menjadi 3 per 6 akar 6. Atau 3 per 6-nya kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar 6, ya. Bentuk yang kedua, pecahan berbentuk A per B kurang akar C. Untuk merasionalkan bentuk ini, kita perlu mengalihkan bentuk sekawan dari penyebutnya. Misalnya di sini, kalau A per B tambah akar C, sekawan dari penyebutnya berarti B kurang akar C. Jadi itu yang dikalikan dalam bentuk pecahan. Jadi perkaliannya menjadi A per B tambah akar C kali B kurang akar C per B kurang akar C, ya. Berapapun bentuk penyebutnya. Kalau dia tambah, itu dikali dengan sekawannya diganti kurang. Kebalikannya, kalau dia kurang seperti yang di bawah, A per B kurang akar C, itu kita kalikan dengan sekawannya yaitu B tambah akar C. Sehingga menjadi A per B kurang akar C kali B tambah akar C per B tambah akar C. Nah, di situ ada bentuk sederhananya, ya. Kita akan lebih jelas melihat contoh soal. Misalnya ada 4 per 3 kurang akar 5. Yang akan dikalikan berarti itu sekawan dari 3 kurang akar 5. Sekawannya adalah 3 tambah akar 5. Itu yang akan dikalikan menjadi 4 per 3 kurang akar 5 kali 3 tambah akar 5 per 3 tambah akar 5. Perkaliannya menjadi 4, nanti akan dikali dengan 3 tambah akar 5 di bagian pembilang. Sedangkan di bagian penyebut, itu kita bisa langsung saja mengalihkan 3 dikali dengan 3, yang nilainya 9. Dan berdasarkan rumus yang kita lihat sebelumnya, untuk bagian C itu, negatif akar 5, kalau mau dikali dengan positif akar 5, itu menjadi negatif akar 25. Negatif akar 25 itu menjadi negatif 5. Sehingga bagian penyebutnya itu bisa menjadi 9 kurang 5. Ya, kita tidak perlu tulis panjang-panjang. Jadi, bentuk dari 4 per 3 kurang akar 5 kini menjadi 4 kali 3 tambah akar 5 per 4. 4 hasilnya dari 9 kurang 5. Bentuk sederhananya kita bagi nilai dari 4 karena habis dibagi dengan 4 yang di penyebut, sehingga menjadi 3 tambah akar 5. Ya, itulah contoh dari pecahan bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, kalau ada A per akar B kurang akar C. Nah, perkaliannya hampir mirip seperti tadi. Kalau penyebutnya akar B tambah akar C, kita kalikan dengan sekawannya yaitu akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Atau kebalikannya, kalau penyebutnya akar B kurang akar C, kita akan kalikan dengan sekawannya yaitu akar B tambah akar C per akar B tambah akar C.
dengan rumus yang sudah tertera di sini ya. Kita lihat contohnya. Misalnya ada 7 per 2 akar 5 tambah akar 6. Sekawan dari penyebutnya berarti 2 akar 5 kurang akar 6. Itu yang akan kita kalikan ya. Sehingga menjadi 7 per 2 akar 5 tambah akar 6 dikali 2 akar 5 kurang akar 6 per 2 akar 5 kurang akar 6. Ya, seperti itu. Di bagian pembilang perkaliannya menjadi 7 kali 2 akar 5 kurang akar 6 per bagian penyebutnya sesuai dengan rumus. Di situ ada akar B ditambah akar C. Bagian penyebutnya tinggal B kurang C. Berarti untuk soal ini bagian penyebutnya kita kalikan dulu untuk 2 dikali dengan 2, baru akar 5 dengan akar 5 ya. 2 dikali 2 nilainya 4. Akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25. Nilai dari akar 25 kita tahu bersama 5. Sehingga hasil yang tadi 2 kali 2 itu 4. 4 ini dikali dengan hasil dari akar 25, yaitu 5. Sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan untuk akar 6. Akar 6 dikali negatif akar 6 itu menjadi negatif akar 36. Negatif akar 36 menjadi negatif 6. Sehingga penyebutnya ditulis 20 dikurang 6. Jadi bentuknya menjadi 7 dikali 2 akar 5 kurang akar 6 per 14. 14 hasil dari 20 dikurang 6. Sehingga 7 dan 14 kita bisa sederhanakan. Sisa penyebutnya berarti tinggal 2. Sehingga bentuk yang tadinya 7 per 2 akar 5 tambah akar 6 kini menjadi 2 akar 5 kurang akar 6 per 2. Tujuannya sekali lagi kita merasionalkan penyebutnya. Kini penyebutnya tidak ada lagi bentuk akar ya. Jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang bilangan bentuk akar yang masih berhubungan juga dengan bentuk pangkat. Terima kasih atas perhatian, semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Salam sehat.